guys, welcome to Ngamis Together. Ini adalah channel dan konten pertama aku. Di sini aku akan membuat video mengenai fakta kehidupan mahasiswa jurusan biologi yang sebenarnya. Jadi kalian harus like, subscribe, dan komen ya agar aku semangat buat videonya. Oke guys, kali ini aku akan buat konten benar nggak biologi nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada matematikanya. Gimana ya? Pastinya dari kalian yang mau masuk jurusan biologi atau yang baru masuk atau bahkan yang sudah lama masuk berpikir pertama kali jurusan biologi itu nggak ada hitung-hitungannya, makanya aku mau ngambil jurusan biologi. Ternyata no guys, no. Jurusan biologi itu selalu berhubungan dengan matematika, apalagi kimia. Oke, di sini kita akan bahas satu-satu matematika seperti apa yang akan dipelajari. Pastinya kalian tahu dong, mahasiswa biologi itu belajar tentang perkembangan, pertumbuhan, dan ekosistem, dan masih banyak lainnya lagi. Jadi, gak mungkin dong mahasiswa biologi menghitung satu-satu spesies berapa perkembangan dan pertumbuhan setiap menit, setiap jam, setiap hari. Jadi mahasiswa biologi itu membutuhkan ilmu matematika untuk menyelesaikan dan membantu menganalisis setiap perkembangan dan pertumbuhan dari spesies tersebut. Bagaimana caranya? Oke, di sini kita akan bahas. Oke, yang pertama itu adalah penyelesaian matematika dengan himpunan. Himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Gunanya untuk biologi apa? Contohnya seperti ini, mengumpulkan suatu jenis spesies dalam satu anggota atau satu kingdom atau kelas. Misalnya, pengelompokan tumbuhan dikotil, pengelompokan tumbuhan monokotil berakar tunggang, pengelompokan kucing bermata indah. Semuanya itu dikelompokkan dari masing-masing jenis spesies tersebut. Jadi mahasiswa biologi itu gak susah-susah lagi nanti kalau untuk menganalisis spesies tersebut, karena sudah dikelompokkan atau dihitung menggunakan himpunan. Oke, yang kedua itu ada metode matematika derivatif atau turunan. Gunanya untuk biologi apa? Yaitu untuk memecahkan masalah seperti pertumbuhan koloni bakteri pada fungsi waktu yang mempunyai rumus kecepatan rata-rata sama dengan perubahan jarak per perubahan waktu, di mana kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan perkembangan suatu bakteri sama dengan perubahan jarak, di mana jarak antara bakteri yang satu dengan yang lainnya berkembang per perubahan waktu, di mana perkembangan bakteri dari setiap waktu yaitu detik, menit, jam, dan hari. Lalu yang ketiga itu ada integral. Integral untuk biologi apa fungsinya? Yaitu untuk menghitung atau mengukur banyaknya polutan atau polusi yang terjadi di dalam suatu ekosistem. Misalnya seperti ini. Di dalam satu hutan terdapat 3 bagian tempat, yaitu timur, barat, dan utara. Di bagian timur sudah beberapa pohon yang tercemari oleh polusi dan sudah beberapa sungai yang sudah tercemari oleh limbah. Begitu juga dengan bagian barat dan bagian utara, sudah beberapa yang tercemari oleh polutan yang merusak ekosistem tersebut. Jadi integral ini mempermudahkan jurusan biologi untuk menghitung ekosistem tersebut yang sudah rusak atau yang sudah terkena dengan polutan atau polusi. Lalu yang keempat itu ada kombinatorika. Kombinatorika ini hampir sama seperti kombinasi di pelajaran kelas 3 SMA. Lalu gunanya untuk biologi apa? Gunanya untuk mempermudah analisa genetika. Contohnya seperti genetika Mendel. Contoh soalnya seperti ini, terdapat 15 pasangan suami istri dalam suatu pesta. Tentukan banyaknya cara memilih seorang wanita dan seorang pria pada pesta tersebut. Sama seperti soal-soal genetika Mendel. Keren kan matematika dalam biologi bisa menentukan pasangan, apalagi doi. Ya. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada biostatika. Bio artinya hidup, statika artinya kumpulan angka-angka. Jika digabungkan yaitu kumpulan angka-angka tentang kehidupan.
yang berfungsi untuk pengolahan data, penyajian data, dan analisis data yang meliputi perhitungan hasil range maksimum dan minimum. Digunakan untuk suatu penelitian atau tingkat akhir. Biasanya digunakan lebih sering pada semester 6, 7, dan 8. Sebenarnya matematika dalam biologi itu digunakan pada semester-semester akhir, di mana untuk penelitian dan penganalisisan data. Sedangkan di semester 1, 2, 3, 4, 5 itu kita masih belajar dasar-dasar matematika dan apa sih fungsi dari matematika itu dalam biologi, seperti filosofi matematika dalam biologi. Dan metode matematika lainnya masih banyak yang digunakan dalam biologi, seperti fungsi eksponensial, fungsi logistik, deret Taylor. Kalau disebutkan satu-satu nggak cukup dalam video ini. Semua itu nanti menggunakan tabel dan persamaan dan juga grafik yang untuk membantu penganalisan data. Jadi gimana guys? Menurut kalian susah nggak matematika dalam biologi? Pastinya enggak dong. Jadi kalian yang mau masuk biologi atau yang sudah masuk biologi atau yang baru masuk biologi, jangan takut. Sebenarnya matematika dalam biologi itu enggak terlalu dalam perhitungannya, tetapi bagaimana penggunaan matematika itu di dalam biologi yang lebih tepatnya itu matematika terapan dalam biologi. Oke, gimana guys? Udah tahu dong, biologi itu pasti ada matematikanya, jadi udah nggak ada lagi persepsi tentang biologi itu udah nggak ada matematikanya dan nggak ada hitung-hitungannya. Jadi aku mau ngambil jurusan itu. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kalian pengen video apa lagi tentang biologi, nanti akan aku buatkan. Bye bye.